ada upaya keras dari Kejaksaan Agung agar kasus ini tidak ditangani polisi, karena yang akan terbongkar banyak, mungkin ke atas, mungkin ke samping dari kasus Febri ini, karena Febri ini bukan main-main. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan periode 2019-2024 mengapresiasi langkah Polri dan Kejaksaan Agung dalam mengurus berbagai kasus dugaan korupsi. Melalui media sosialnya, Mahfud MD ucapkan selamat kepada Polri yang telah menjebol tembok penyembunyian harta-harta yang diduga hasil korupsi di sebuah kafe dan beberapa titik lainnya. Mahfud juga ucapkan selamat kepada Kejagung yang terus memburu koruptor di BGN dan MBG. Mahfud pun mempersilahkan dua lembaga tersebut untuk saling bongkar korupsi, karena hal itu bagus untuk pemberantasan korupsi. Dan pemirsa, kita akan langsung terhubung kembali bersama dengan Prof. Mahfud. Prof? Ya. Seperti yang tadi disampaikan di segmen sebelumnya, bahwasanya Anda pada tanggal 10 Juli menyebut bahwasanya ini merupakan hal yang bagus begitu ya di sosial media, bahwa biarkanlah Polri dan juga Kejagung berperang, kemudian masyarakat mendapatkan manfaatnya untuk pemberantasan korupsi. Bahkan Anda sebutkan dengan kalimat metafora perang setan. Maksudnya seperti apa, Prof? Ya, begini ya. Saya kira begini latar belakangnya. Pertama, selama ini kita itu sulit masyarakat itu melihat keberhasilan aparat penegak hukum untuk membongkar korupsi karena mafianya luar biasa. Sehingga kalau pikiran-pikiran waras yang dikemukakan oleh masyarakat tidak bisa tembus, lalu kita tinggal berdoa aja agar penjahat bertempur melawan penjahat sendiri. Setan melawan setan gitu. Pada akhirnya akan hancur sehingga kebenaran akan muncul dari pertempuran antar setan itu. Saya anggap koruptor itu setan, pejabat penegak hukum yang korupsi itu lebih setan lagi gitu. Right. Nah, oleh sebab itu saya membuat satir sebenarnya. Mahkamah Agung Kejaksaan Agung itu kan bersaing dengan polisi untuk saling bongkar korupsinya polisi dan korupsinya Kejaksaan Agung. Febri itu dibongkar oleh polisi, lalu polisi dibongkar oleh Kejaksaan Agung juga dalam kasus BGN, kemudian polisi kayaknya dipermalukan dalam kasus Roy Suryo oleh Kejaksaan Agung. Saya ini bertempur. Ya udah enggak apa-apa untuk kebenaran, menurut saya untuk kebenaran enggak apa-apa kita melihat antar ketidakbenaran itu bertempur di dalam ketidakbenaran sehingga nanti pemenangnya adalah yang benar karena tidak ikut gila bersaing di dalam pertempuran tidak benar itu. Ya. Saya kira itu aja. Baik, alasannya. Prof, kita kembali lagi ke masalah pra-peradilan, bahwasanya segala kemungkinan bisa terjadi. Apakah menurut Anda pra-peradilan ini yang mana bisa saja Febri Ardiansyah ini menuntut kesalahan prosedur, kemudian beliau bisa bebas begitu? Apakah ini kesalahan prosedur ini sudah disetting atau seperti apa, Prof, menurut Anda? Ada dugaan ya, rumor yang berluar, yang beredar di kalangan masyarakat, dan itu sah untuk punya rumor seperti itu. Ada upaya keras dari Kejaksaan Agung agar kasus ini tidak ditangani polisi, karena yang akan terbongkar banyak, mungkin ke atas, mungkin ke samping dari kasus Febri ini, karena Febri ini bukan main-main. Dan oleh sebab itu, meskipun polisi sudah mengumumkan sebenarnya informasinya akan memeriksa dulu Febri ini pada hari Senin atau Selasa, kan 3 hari kan pemberitahuannya. Tapi di malam Jumat itu juga ya ada operasi agar ada pengalihan. Ini ditangani Kejaksaan Agung sendiri gitu, sehingga lebih mudah. Nah, ketika diserahkan tiba-tiba di hari Sabtu tanggal 11 di hari libur itu, yang juga tidak biasa gitu ya. Yeah. Kalau memburu penjahat secara fisik bisa di hari libur, tapi administratif gitu kan tidak biasa diserahkan Sabtu, dan itu dikatakan perkara dilimpahkan, itu salah. Karena ya menurut putusan MK nomor 21 tahun 2014 dan menurut undang-undang terbaru
Ya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 34 dan pasal 61. Pelimpahan perkara dari penyidik itu harus disertai berkas. Berkasnya itu berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh tersangka dan penyidik, ditandatangani oleh polisi dan seharusnya Febri Adriansyah disertai 2 alat bukti lain. Baru itu penyerahan. Kalau tidak ada itu, penetapan tersangka tidak sah. Dan penetapan tersangka tidak sah bisa dibawa ke pra peradilan dan bisa saja dimenangkan oleh pra peradilan karena kita sudah punya banyak contoh. Ya, karena penetapan tersangkanya misalnya alat buktinya tidak sah yang diambil batal. Karena tersangkanya belum diperiksa batal gitu. Sesudah itu perkaranya hilang pelan-pelan meskipun kasusnya sebenarnya menarik perhatian publik. Artinya, jadi bisa terjadi nih. Bagaimana pelimpahan dan juga penersangkaan bisa dilakukan kalau berkas pemeriksaannya saja belum ada begitu ya Prof ya? Iya, berkas pemeriksaan yang ditandatangani oleh Febri kan belum ada. Rencananya kan mau dibuat hari Senin atau Selasa, mau dipanggil orangnya sesudah Prof mengundurkan diri, kan gitu. Ya, ini kita masih berandai-andai Prof, karena bisa segala kemungkinan bisa terjadi. Apakah mungkin yang bersangkutan menjadi justice collaborator dan atau kejahatan ini menurut Anda berdiri sendiri meskipun banyak yang menyebut bahwasanya kejahatan tidak mungkin berdiri sendiri karena saat ini kabarnya banyak yang ketakutan Prof. Kayaknya kalau justice collaborator itu harus ada pelaku utamanya. Nah kalau dia sendiri pelaku utamanya dan saya melihat pelaku utamanya dia sendiri, yang lain mungkin bukan pelaku utama, hanya dapat aja kali ya. Oke, artinya kemungkinan itu kecil Prof. Kasus ini, kemungkinan itu kecil meskipun itu bisa saja. Makanya kita tidak tahu kan di mana sekarang Febri itu. Disembunyikan atau bersembunyi. Kan kita tidak ada yang tahu sampai detik ini. Iya kan? Iya, apa-apa ditahan, apa enggak kan tidak ada yang tahu. Nah, di situ mungkin dia sedang mendapat briefing dari hati nuraninya atau dari kekuatan di luar dirinya gitu. Mau jadi justice collaborator apa tidak? Mau berkolusi lagi atau tidak agar dirinya bebas dan seterusnya, bisa saja semua hal bisa diperkirakan terjadi karena sampai saat ini kita tidak tahu di mana itu adanya Febri Adriansyah sesudah konferensi pers katanya masih bertugas tidak mundur tapi lalu ada berita mundur di tengah malam, sampai sekarang kita tidak tahu ada di mana. Mestinya ini kan diupdate ya oleh aparat penegak hukum. Ini masyarakat harus tahu ini. Itu. Menurut Anda siapa di sini yang harus bertanggung jawab untuk bisa menyampaikan keberadaan Febri, Prof? Oh, Jaksa Agung dong. Pertama, Jaksa Agung yang menerima penyerahan ini, ya. Lalu yang kedua, Febri itu orang Kejaksaan Agung, kan gitu. Itu yang paling utama untuk saat sekarang. Bisa yang keduanya Polri, kemana? Dia waktu penyerahan kok tidak sekaligus menyerahkan tersangkanya, kan gitu kan? Hanya menyerahkan berkas saja. Padahal menurut undang-undang harus menyerahkan tersangkanya kalau itu pelimpahan. Oleh sebab itu belum ada pelimpahan ini. Secara aturan siapa yang berhak mendesak agar informasi keberadaan Febri ini dikemukakan ke publik, Prof? Oh, kalau siapa yang berhak mendesak itu tentu masyarakat, siapapun boleh mendesak. Tapi kan kadang-kala kalau masyarakat itu tidak digubris sebelum yang bersangkutan kebentur tembok. Mestinya bukan hak ini, bukan hak siapa yang menyuruh, tapi kewajiban menjelaskan itu pada institusi, bukan hak untuk meminta penjelasannya kalau ini. Baik, berkaitan dengan institusi, Prof. Ketika kedua institusi penegakan hukum ini berbenturan di tingkat tinggi dan juga melibatkan ex-Jampitsus, Anda bahkan menyebut ini ada istilah gempa bumi di bidang hukum. Nah, seperti apa sebaiknya Presiden menyelesaikan? Karena sampai dengan saat ini kita ketahui bahwasanya Presiden belum mengeluarkan statement. Ya, saya sangat yakin kalau Presiden punya visi yang jelas tentang ini, itu kekuatannya luar biasa, powernya luar biasa untuk bicara apapun. Jaksa Agung maupun Kapolri takut. Jangan sampai Presidennya yang takut. Yang harus dibuat takut tuh Jaksa Agung dan Kapolri. Ayo selesaikan ini lewat ini, gitu, secara terbuka. Gitu, itu ada di Presiden kalau situasi seperti ini, karena ini sudah lapis kedua di pemerintahan kan, nomor lapis satunya Presiden, lapis duanya kan para menteri, Kapolri, Jaksa Agung dan sebagainya itu. Baik. Ini ada di Presiden sudah kalau begini. Baik, Prof, saya rasa Anda tahu bahwasannya statement Anda sangat ditunggu berkaitan dengan sebelumnya Anda pernah menjabat sebagai Menko Polhukam. Saat Anda menjabat sebagai Menko Polhukam pernah menyinggung antara kepolisian dan juga kejaksaan seperti ada
perang dingin. Anda bisa sampaikan apa maksudnya perang dingin tersebut, Prof? Sampai sekarang kan, ini buktinya sekarang bukan perang dingin nih, perang panas sekarang. Waktu saya perang dingin dulu kan, sekarang perang panas kan. Sudah benturan langsung, sehingga terjadi hal seperti ini kan perang panas. Saling tangkap, saling buru gitu, sekarang perang panas. Dua-duanya enggak cocok, enggak sinkron untuk integrated criminal justice system. Seharusnya ini kan selalu melengkapi dengan harmonis gitu ya. Tapi enggak, ini bermusuhan gitu. Di zaman saya itu, kalau ada rapat kasus tentang pidana, antara kedua ini kalau diundang rapat berdua menghadap Menko Polhukam itu enggak ada yang datang, enggak mau ketemu. Oleh sebab itu saya panggil satu-satu, gitu. Satu ini, atau kalau ini tidak, lalu saya yang datang, saya berkali-kali datang ke kantor Jaksa Agung, saya berkali-kali datang ke kantor Kapolri gitu. Saya yang datang memberitahu gitu. Itu tugas saya waktu itu sebagai Kemenkuan, karena memang mereka ini sepertinya tidak mau bertemu. Dulu ada kasus Joko Chandra, kasus Pinangki, kasus Sambo, kasus macam-macam lah gitu. Beda-beda nih anunya gitu. Baik. Sehingga saya ikut turun tangan akhirnya pada soal-soal penegakan hukumnya ya. Baik. Saya turun tangan gitu. Baik.